memasuki pelajaran, Ibu ingin kalian membaca surat pendek terlebih dahulu secara serentak, surat yang kalian hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sudah selesai. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan menyampaikan hubungan pembelajaran kita hari ini dengan pembelajaran yang minggu kemarin. Minggu kemarin kita mempelajari tentang malaikat-malaikat Allah. Siapa yang masih ingat berapa jumlah malaikat Allah? Coba tunjuk tangan. Ayo. Berapa? Jumlah malaikat? Iya, 2. Itu nabi. Malaikat berapa? 10, ya benar. Nah, terus selanjutnya kita masuk ke pembelajaran. Yang pertama tentang indahnya nama-nama Allah atau Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna sini sebenarnya itu jumlahnya 99 buah. Hanya, tapi yang kita pelajari hari ini berjumlah 4 buah. Yang pertama itu ini As-Samad. Nah, As-Samad di sini berarti As-Samad artinya apa? Nah, tempat meminta. Nah, terus yang kedua Al-Muqtadir. Al-Muqtadir artinya maha kuasa atau maha menentukan. Yang ketiga Al-Muqaddim. Nah, di situ Al-Muqaddim artinya maha terdahulu. Yang keempat Al-Baqi artinya maha kekal atau abadi. Nah, di sini pertama kita memasuki yang pertama sifat Allah itu As-Samad. Nah, As-Samad artinya pengakuan atas sifat As-Samad antara lain menjadikan Allah sebagai tempat cinta yang utama, semua keinginan kita yang baik. Yang kedua, berusaha menjadi orang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, berusaha membantu teman di sekolah ataupun di rumah dengan tenaga pikiran yang santun. Nah, di sini ini kan ada gambar orang yang sedang sholat. Nah, di sini anak ini meminta kepada Allah semua keinginannya. Jadi maksud As-Samad ini tempat kita meminta semuanya itu hanya kepada Allah. Paham As-Samad? Apa itu As-Samad? Tempat meminta. Nah, terus yang selanjutnya Al-Muqtadir. Al-Muqtadir tadi maha kuasa. Nah, di sini ada ayat tentang Al-Muqtadir. Itu yang artinya sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya jadilah, maka jadilah sesuatu itu dengan kehendak Allah. Nah, ayat di atas mengisyaratkan bahwa Allah maha kuasa atas semua makhluk ciptaannya. Nah, bagi Allah mudah saja untuk menciptakan atau menghancurkan. Oleh sebab itu, marilah kita terapkan sikap Al-Muqtadir, menjadikan Allah sebagai tempat pelindung, berlomba-lomba untuk mencari amal kebaikan karena kita tidak tahu kapan bencana datang. Nah, jadi segala sesuatu itu Allah yang berkuasa di bumi. Nah, jadi kita manusia itu hanya berlindung kepada Allah. Paham Muqtadir?
Sifat yang ketiga al-muqaddim. Nah, sifat yang harus kita imani yaitu yang ketiga al-muqaddim. Al-muqaddim artinya apa tadi? Maha terdahulu. Jadi di dunia ini hanya Allah yang terdahulu. Allah segala yang menciptakan, ada yang di dunia ini termasuk kita manusia, semua yang ada di isinya di dunia. Nah, terus anak-anak, marilah kita mengakui sifat al-muqaddim. Nah, yang pertama, dalam berbuat kebaikan hendaknya kita lebih dulu berbuat. Terus yang kedua, mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan. Terus yang ketiga, jangan menunda-nunda pekerjaan, terutama belajar. Yang keempat, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Paham al-muqaddim? Terus yang terakhir, itu al-baqi. Nah, di sini al-baqi artinya maha kekal atau abadi. Nah, maha abadi, jadi di dunia ini hanya Allah yang maha kuasa, yang kekal abadi. Selainnya itu akan hancur pada hari kiamat. Termasuk kita semua manusia, hewan, segala tumbuhan itu akan hancur kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kekal abadi, karena dialah yang menciptakan segala isi di dunia ini. Nah, sampai di sini nak, siapa yang mau bertanya? Silakan. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak, ibu yang bertanya. Sifat Allah yang kita pelajari hari ini ada berapa jumlahnya? 4. Yang pertama apa? Terus? Jadi pada sini tapi kalian semua sudah memahami. Nah, selanjutnya nak, kita hari ini kita diskusi masalah pembelajaran yang kita bahas tadi. Nah, kita bagi 2 kelompoknya ya. Kelompok yang pertama 3 orang, kelompok kedua 4 orang. Nah, jadi di sini ibu akan membagikan kartu-kartu yang berisi yang kita bahas tadi. Nah, kalian di sini nak mencari pasangan. Misalnya asamat, apa artinya sama tadi? Meminta. Jadi kelompok 1 ibu kasih soalnya, kelompok 2 ibu kasih jawabannya. Nah, kalian masing-masing mencari pasangan sesuai dengan jawaban itu tadi. Oke? Nah, ini soal tadi soalnya itu. Amat. Sini nak sini. Al-Muqtadir tadi apa isinya? Artinya Maha Kuasa. Nah, jadi cari pasangan masing-masing. Jadi kalian tukarkan. Ayo, maju ke depan. Al-Muqtadir, ayo. Al-Muqtadir. Nah, terus
Arti Al-Muqtadir tadi mana? Apa nak? Al-Muqtadir? Maha Kuasa. Siapa yang dapat Maha Kuasa? Ayo. Ya, sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja kalian. Nah, di sini ada soal, kalian buat artinya nanti. Di sini itu isi arti as-samad apa, al-muqtadir apa, al-muqaddim, terus yang terakhir al-baqi. Nah, tulis di bagian artinya itu. Ayo, silakan dikerjakan. Udah tadi? Sudah. Nah, jadi yang sudah kelompok 2 coba presentasikan hasilnya cepat. Ya. Hasil diskusi as-samad artinya tempat meminta. Al-muqtadir artinya maha kuasa. Al-muqaddim artinya maha terdahulu. Al-baqi artinya maha kekal atau abadi. Sudah. Nah, jadi kalian sudah mempresentasikan pelajaran tadi, berarti Ibu anggap sudah paham. Nah, mungkin di sini Ibu akan menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini. Nah, yang pertama itu Asmaul Husna, itu artinya nama-nama Allah, nama-nama indah Allah. Nah, nama-namanya itu sebenarnya ada 99 buah. Tapi yang kita pelajari di sini hanya 42. Yang pertama itu apa? As-samad, yang berarti tempat meminta atau memohon. Yang kedua, al-muqtadir artinya maha berkuasa. Yang ketiga, al-muqaddim artinya maha terdahulu. Yang keempat, al-baqi artinya maha abadi atau kekal. Nah, itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Jadi mungkin hari ini batas ini dulu ya. Nah, jadi Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar kita berdoa dulu. Ayo.